puji syukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 18 Juni 2025 kita semua dapat hadir, bertemu dan berkumpul di gedung PKK Kota Jombang dalam sosialisasi, mengedukasi, meningkatkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan harmonis, dan juga cegah perkawinan anak. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini bisa lancar sampai akhir. Kita mulai materi kita dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya yang kita lakukan hari ini semuanya dicatat sebagai amal soleh, gitu ya. Sepertinya seingat saya bukan kali ini aja diundang sama PKK. Sudah pernah dulu kayaknya Bu ya. Di Mojokerto, materi apa saya udah lupa. Ada remaja-remajanya gitu. Sekarang alhamdulillah yang saya hadapi adalah ibu-ibu yang usianya mungkin sebagian lebih sepuh dari saya, tapi saya sudah tidak muda ibu, 50 saja. Alhamdulillah, mungkin sehat atas panjenengan semuanya. Amin. Materi saya adalah nih, sosialisasi, edukasi, meningkatkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan harmonis. Kalau pikir-pikir mancing dalam judul ini luar biasa. Ini sudah klop ini. Ya sejahtera, ya harmonis itu angel. Angel ya. Tidak mudah itu. Kalau saya bicara di depan sini bukan berarti saya sudah paling sejahtera, paling harmonis, betul Bu. Kita sama-sama ini berusaha ya. Semoga kita bisa sejahtera dan harmonis sesuai dengan tema yang kita angkut pada pagi hari ini. Kalau saya sebut istilah sejahtera, kira-kira dalam benak panjenengan apa? Saya bisa dibantu. Sejahtera ini pribadi. Saya nggak langsung mau ini mau buka slide saya enggak. Saya mau tanya dulu panjenengan. Sejahtera ini menapa Bu? Ya, sudah begitu lupa, terus aman. Kembali Pak Cina dulu. Saya jawab pertama, saya kasih pertanyaan. Ini pertanyaan dari luar negeri loh, Bu. Ya, ada di sini loh. Makasih. Sejahtera itu adalah satu keadaan, kondisi fisik dan material yang baik. Tadi disebut apa Bu? Sebagai kecukupan diantaranya. Namanya sejahtera itu dalam mindset kita, namanya sejahtera itu mesti bondone cukup, ya. Uripe kepenak, sehat, aman, niku sejahtera. Berarti kita bicara fisik, materi dan fisik. Ini saya kutip dari sejahtera versinya Kamus Bahasa Indonesia. Tengarang bulan ini, dia mendengarang. Terus kalau harmonis itu lebih terkait pada relasi Bu, hubungan yang seia sekata, sejalan, selaras, kompak. Jadi kalau kita bayangkan keluarga yang harmonis itu, mereka itu kompak di dalamnya. Berarti kesimpulannya itu sejahtera belum tentu harmonis ya. Harmonis juga belum tentu dia sejahtera. Jadi dua kata ini adalah dua kata yang berbeda. Ketika dihimpun menjadi satu, maka akan menjadi klop. Itu saya taruh foto asal aja itu biar ada itu. Teman-teman. Tapi orangnya nggak ada di sini. Iya. Maka
next. Kalau begitu keluarga sejahtera dan harmonis itu adalah kriterianya satu, dia sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar spiritualnya. Tadi di pengertian sejahtera belum muncul ini. Kalau kita himpun pengertian keluarga yang sejahtera dan harmonis itu adalah yang pertama, dia sudah terpenuhi kebutuhan dasar spiritualnya, ibadahnya sudah terlaksana semuanya, kewajiban-kewajiban agama sudah dilaksanakan, putra-putrinya sudah dididik sesuai dengan agama, dan mereka keluarga yang sejahtera harmonis itu menjunjung nilai-nilai agama di atas segala. Yang pertama. Yang kedua, keluarga yang sejahtera dan harmonis itu juga sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar materialnya yang tadi sudah kita bahas itu. Sandang pangannya cukup, ya. Pengen beli baju bisa, pengen beli kendaraan bisa, cukup. Kendaraan nomor dia cukup, terserah. Baik, kalau yang belum punya roda 2 ya beli roda 2, sudah punya roda 2 pengen roda 4, cukup, sejahtera dia saja. Relatif kalau ini ya Bu ya. Sehat walafiat ya. Kalaupun ada yang sakit-sakit, pusing-pusing, nggak apa-apa deh pusing. Pendidikannya juga memadai, begitu. Ketiga, keluarga sejahtera dan harmonis itu memiliki hubungan yang harmonis. Tadi di awal sudah saya sampaikan, harmonis itu berarti antara anggota keluarga itu memiliki hubungan yang seia sekata, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu dan kesalinan yang lainnya. Bisa digambarkan begini Bu, kita punya dua tangan ya, kanan dan kiri, ini selalu serasi Bu tangan kita, nggak mungkin nggak serasi. Pernah nggak tangan kita itu dua ini berantem? Nggak pernah ya? Tangan kiri kita gatel, itu yang kanan otomatis Bu ya. Pernah nggak kalian dikongkon sih? Aku gatel kurno. Itu kita kompak ya Bu ya. Seperti itu harmonis itu. Kaki kanan dan kiri ini juga begitu, dia nggak sama kanan dan kiri, tetapi kenapa nggak pernah berantem? Aku disik, orang tahu mana ini. Wes pokoknya jalan bareng, bos apa sih disik. Itu namanya harmonis. Bahasa sejahtera dan harmonis ini adalah versi bahasa Indonesia. Kalau saya tarik ke istilah Al-Quran, sejahtera dan harmonis itu adalah sesungguhnya sakinah itu. Ada yang tahu keluarga sakinah itu nopo pengertiannya? Sakinah itu apa? Saya masih punya permen. Langsung dilihat permennya Bu. Itu permen susu dari impor dari Sumbawa. Keluarga sakinah. Tahu pengertiannya itu di teman-teman pasti tetap mungkin dari keluarga yang tenang. Sakinah itu dari kata anteng ya, artinya damai, tenang, tentram. Di dalam Al-Quran itu disitir di surat Ar-Rum ayat 21 bunyinya, ini pasti jenengan juga hafal ya ayat ini. Mbak Dila hafal ya ayatnya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Poinnya di litaskunu ilaiha, agar kita menjadi anteng, gak tolak-toleh, kita merasa nyaman bersama dengan pasangan. Kenapa di Al-Quran itu tidak ada kata-kata zauja itu?
di Indonesia itu ada suami istri gitu kan. Di Quran itu tidak ada istilah suami istri, itu tidak ada. Yang ada itu zauj, pasangan. Tidak ada kata zaujah. Kalau bahasa Arab mestinya kan ada zauj dan zaujah. Zauj itu suami, zaujah itu istri. Tapi di Quran tidak sama sekali disebut zaujah. Semuanya disebut zauj, yaitu pasangan. Berarti antara suami dan istri itu adalah setara di hadapan Allah dan mereka diciptakan berpasangan. Tidak membedakan apakah itu suami atau istri gitu. Next, maka keluarga sakinah itu pengertiannya adalah, ini saya tarik dari versinya Kementerian Agama. Keluarga sakinah, sebagaimana tadi saya sebutkan, merasa anteng, tentram, damai, itu minimal ada 3 poin di sini, Bu. Yang pertama adalah dibangun atas dasar perkawinan yang sah. Ada yang bisa bantu saya yang dimaksud perkawinan yang sah itu gimana, Bu? Angkat tangan dulu biar saya tidak bingung. Ribut, Bu. Eli, sahabat saya. Perkawinan yang didasari oleh hukum maupun sah menurut syariat agama Islam dan juga tercatat. Nah, ini yang harus kita pahami. Pernikahan yang sah itu tidak hanya memenuhi syarat rukun secara agama, tetapi harus dicatatkan, tercatat di mana, Bu? KUA, kantor urusan asmara. Keliru, kantor urusan agama. Mohon maaf Ibu, akhir-akhir ini banyak sekali calon pengantin ya yang dia di akte kelahirannya itu bukan nama bapaknya yang muncul, nama ibunya. Kenapa, Bu? Soalnya dulu nikahnya tidak tercatat di KUA, Bu. Kasihan, Bu. Jadi sah di sini nanti berefek pada anak keturunan kita. Oke, secara agama sudah memenuhi syarat, sah, tidak ada masalah. Tetapi kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki aturan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan di KUA. Mohon dibantu panjenengan nanti di desa disosialisasikan bahwa sah itu tidak hanya secara agama, tapi sahnya juga di mata negara melalui KUA, lembaga pernikahan. Kalau tidak itu mau sakinah gimana? Mesti kurang sakinahnya. Ambil nikah perbudakan bingung. Karena sekarang itu persyaratan menikah itu harus melampirkan akte kelahiran, wajib. Gitu ya Bu Emi ya. Nah ini kalau akte kelahirannya bunyinya itu ibu yang kayak di situ, bukan anaknya bapak, ini akan mengundang problem lagi, harus selesaikan dulu. Gimana caranya? Semua persyaratan yang lain juga harus menyesuaikan dengan aktenya. Semuanya anaknya ibu, ijazahnya juga bunyi begitu, pengantar dari desa tadi juga begitu. Nah, ini sebagai pembelajaran aja bagi kita semuanya ini, bahwa sah itu harus seperti itu. Yang kedua, sakinah itu adalah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang. Yang tadi sudah kita bahas, ya sejahtera, ya harmonis. Nanti di slide berikutnya saya akan menyampaikan lebih detail kebutuhannya itu apa saja biar sakinah. Kemudian yang ketiga, diliputi kasih sayang dan akhlak yang mulia. Ibu yang saya hormati, bahwa pernikahan itu adalah hubungan relasi antara manusia, bukan relasi antara hamba dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu sifatnya gimana sifatnya? Mutlak ya Bu ya. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu sifatnya mutlak. Manut, kita ini manut, gitu. Manut dengan aturan Allah itu namanya mutlak. Coba saja kalau berani melawan, kalau usah sholat 5 waktu, tinggalkan aja. Kira-kira konsekuensinya apa? Bisa. Ya dihukum nanti sama Allah, kan gitu.
situ. Itu kalau konsep hablum minallah, hablum minallah vertikal. Antara kita dengan Allah itu adalah hablum minallah, konsekuensinya itu mutlak. Nah, ditambahkan ya dihukum, itu aja, simpel. Tapi kalau relasi perkawinan itu adalah relasi antara dua manusia, hablum minan nas. Maka ya harus diterapkan teori hubungan sesama manusia, jangan menerapkan hubungan hablum minallah tadi di dalam rumah tangga. Kalau hablum minallah itu diterapkan dalam rumah tangga, maka kalau istri salah dikandong sampai di mana? Loh, itu saya membahasakannya seperti itu, Bu. Kalau tadi hablum minallah itu kalau kita salah dihukumkan sama Allah. Tetapi kalau relasi di rumah tangga nggak bisa diterapkan di rumah tangga. Bojone salah disatu, kandong. Dan gitu. Sing lanang misalnya berbuat salah langsung sing wedok iku men. Itu konsep hablum minallah itu jangan diterapkan di rumah tangga. Baik, saya ini kebetulan termasuk teman-teman yang di belakang itu, saya lihat itu ada 3 orang di sana, bestie saya. Beliau itu juga fasilitator kayak saya, fasilitator bimbingan perkawinan pernikah. Kita sering menghadapi adik manten. Yang dibahas nih nggak jauh-jauh dari yang saya sampaikan di sini. Maka tadi yang namanya keluarga sakinah itu adalah keluarga yang mengalami kedamaian, kata Dewa, bahagia, aman, damai. Karena ada sebabnya, Ibu. Sakinah itu tidak ujuk-ujuk datang. Yang saya katakan ini benar apa enggak? Sakinah itu tidak ujuk-ujuk datang. Buktinya banyak keluarga yang kurang sakinah, bahkan tidak sakinah sama sekali, betul ya? Tidak semuanya seperti itu. Berarti sakinah ini harus diupayakan. Kenapa mereka bisa sakinah? Kira-kira bagus banget. Orang yang bisa sakinah itu sebabnya apa? Ada sebabnya, Bu. Kan bukan ujuk-ujuk. Apa sebabnya? Saling pengertian. Ada lagi yang lain? Kenapa bisa sakinah? Saling menyayangi. Apa lagi? Menghargai, menghormati, saling menjaga. Masa dikutuk jenengan? Yang jenengan sebutkan tadi itu semuanya satu rumus. Itu tentang perasaan. Cuma satu kebutuhan itu, Bu. Padahal kebutuhannya itu ada spiritual, ada finansial, dan lain-lain akan kita kupas satu persatu. Yang jenengan sebut baru satu kebutuhan. Oh iya, kita berumah tangga hanya butuh disayang, di pengertian, kemudian dihormati. Jenengan nggak butuh duit. Loh, tadi kan saya tanya supaya sakinah itu kebutuhan jenengan apa? Katanya saling pengertian, saling menghormati, saling itu baru satu kebutuhan loh. Banyak loh kebutuhannya sakinah itu, Bu. Yang pertama itu saya sebutkan kebutuhan spiritual. Kenapa kita pasang yang pertama itu kebutuhan spiritual? Karena pernikahan itu adalah ibadah, dan ibadahnya itu sepanjang masa. Maka kalau nggak dipasang spiritualnya yang kuat, isok-isok di tengah jalan, isok-isok air, gitu. Putus asa, diuji sedikit, oleh, gitu kan? Yang namanya ibadah itu berat atau enggak? Berat dah. Berat ya? Sepakat ya kalau ibadah itu berat ya, terutama yang wajib ya. Sholat ya apa tuh bagi saya? Betul. Karena harus on time, nggak boleh dilewer, nggak boleh sembrono, nggak boleh dinyang. Sholat 5 waktu dinyang kecuali dalam perjalanan boleh lah. Dapat diskon. Yang namanya apa namanya? Lah, nikah ini juga ibadah. Kalau sudah disebut ibadah pasti berat.
jenengan karena sudah nikah semuanya. Lek saya ngomong gini di depan adik-adik Pak manten, calon manten, gak percaya nek nikah itu berat. Ini enak ini. Dalam pandangan mereka saat ini adalah, aku nanti pasti bahagia sama aku punya pasangan. Ya, itu namanya memanjang gairah. Nyawa dewi itu suka pantai. Yang namanya ibadah itu pasti akan diuji sama Allah, nggak mungkin enggak. Beda dengan pacaran, gitu bener ya. Nikah itu adalah ibadah dan pasti akan diuji oleh Allah. Sholat aja kita diuji malas kadang. Ada syarat, mantuk dan sebagainya, ujian. Maka dalam rumah tangga pasti juga ada ujiannya. Oh, malah sepanjang hidup juga sama, susah berat. Maka kalau tidak ditanamkan spiritual yang kuat, kita tidak akan bisa menghadapi dinamika keluarga itu. Dinamika itu apa? Kita ini kan makhluk hidup ya, dinamis ya. Kadang kita itu baik, kadang ya roto elegan. Kalau malaikat itu baik terus, kalau setan jelek terus. Kalau kita kadang baik, kadang jelek. Makanya ada dinamika dalam rumah tangga itu mesti lumrah itu, karena kita itu manusia. Kadang rotok tersinggung oleh pasangan, ya loro hati barang, itu goreng-goreng barang, kadang ya cerita gitu, kadang bahagia gitu ya, kadang susah gitu ya. Ini kalau di grafik itu gini, itu ya dinamika itu di luar tangga itu. Gak mungkin jenengan itu kayak gini kok. Kayak serangan jantung. Gak mungkin, itu tanda-tanda orang mau mati. Nek grafik ini rasanya nek mau nonton gini itu tanda-tanda itu, ya kan? Kalau masih hidup kan Serangan jantung. gambaran dinamika rumah tangga yang ketipu. Makanya spiritualnya harus nomor satukan. Doa terus ya Allah, ya Allah, bujuk kalau kok kita sih ya Allah, ya Allah. Ya Allah, bulan ini gak ada masalah lagi ya Allah, mungkin jenengan paling jalan keluar ya Allah. Ibu saya itu kebetulan konselor di Masjid Agung, konselor rumah tangga. Allahu Akbar. Terakhir kemarin malam ada yang menghubungi saya WA, Bu saya mau curhat, silakan. Kabeh curhat ke saya, terus saya curhat ke siapa? Tahu curhatnya itu apa ya? Oh, tentang hutang piutang baiki. Kalau konselor ditanya tentang hutang piutang, saya bingung mau jawab apa. Mosok aku sih nyawa piutang. Ya Allah, jadi problem dalam rumah tangga itu macam-macam yang saya tangani. Tapi alhamdulillah dalam satu bulan ini ada satu pasang suami istri yang gak sinkron. Senang saya. Masih muda, pasangan muda, masya Allah. Kalau ngeten, Mbak, sama gini-gini cobaannya Mbak ya, sama pantau suami sama kalau keluar rumah. Kalau 5 tahun, pisang-pisang sama ikutin dia, kemana dia pergi? Supaya kita punya bukti kalau mau ngomong ini, aku seru langsung gitu. Kalau sekarang hanya suami saya tuh sering gini loh, Bu, di rumah itu gini, tapi kan kita nggak punya bukti. Saya ajari gitu Bu. Alhamdulillah suaminya itu ketakutan, diancam. Aku tahu lo masak yang sama lakukan di sana, aku tahu yang sama di sana, aku juga tahu. Terus gimana? Orangnya kayak takut Bu. Semua terus saya kalau gitu. Jadi konselor kakak saya juga, ya Allah, padahal saya juga belum tentu diri saya itu baik-baik saja ya gitu. Tapi sebagai konselor kita harus profesional, membantu menyelesaikan permasalahan teman kita. Oke, spiritual. Yang kedua ini Bu, penting juga ini Bu, jangan tadi tidak nyebut ini belas ya. Jangan personal, misalnya ini Allah, Kak Biro, Kak bisa sakinah. Karena realitas kita di dunia ini butuh yang namanya ini cuan-cuan untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Maaf, ya. Karena kita beli nasi sebungkus saja juga butuh finansial. Maka ini juga dalam rumah tangga biar sejahtera ini harus kuat. Dan ini relatif, setiap rumah tangga relatif
nggih. Kalau saya berangan-angan pengen beli Alphard, ya aku mimpi itu, ketinggian mimpinya, gitu. Ketinggian mimpinya. Barang jatuh itu woro. Yang penting kebutuhan dalam rumah tangga harus terpenuhi. Next. Nah, yang jenengan sebutkan itu baru satu ini tadi, kebutuhan mental, saling cinta, merasa dihargai, merasa diperhatikan, menghindari kekerasan dalam rumah tangga, saling menyayangi. Maka dalam menerapkan ini harus diterapkan hablum minannas, relasi antara dua manusia yang setara di hadapan Allah. Ibu-ibu, panjenengan, jangankan dengan pasangan ya, dengan teman, dengan orang lain, kita harus selalu baik kan? Oleh jahil, cuma medit, jangan kasar-kasar, kalau dikonco nanti. Itu gambarannya kalau hablum minannas seperti itu. Maka itu dalam rangka untuk sakinah itu harus diterapkan. Hindari kekerasan dalam rumah tangga. Duwe bojo ganteng, ya Pak Dilan, duitnya akeh atau mulih. Mental itu psikologisnya nggak pas. Bojone melayu gitu. Loh, jangan tuh kalau bisa. Saya nggak mau ambil resiko. Nggak, ini kita maksudnya ini kebutuhan, ya. Jadi duit bojo ganteng, duit kayak duit akeh, ya. Tapi pegawainya selingkuh, alhamdulillah. Loh, itu kan berarti kan nggak bisa, mana bisa sakinah? Karena apa? Kebutuhan ini nggak terpenuhi. Kampungan bisa jualan guys, jangan. Bisa nggak sakinah? Bisa. Astagfirullahaladzim. Berarti ini soalnya yang paling banyak di kasus ini. Di pengadilan agama tahun 2000 ini kemarin saya baru ngitung ya, karena saya sedang membuat laporan. Di pengadilan agama Kabupaten Jombang tahun 2023 yang melakukan perceraian itu sekitar 2000 pasang, 2000 sekian, nggak sampai 100, 2000 kalau nggak salah 27 atau 47 gitu. Dan kebanyakan yang melakukan gugatan itu istri. Biasanya faktornya itu adalah yang paling banyak pertengkaran yang terus menerus, nggak mari-mari terus gitu. Kemudian faktor ekonomi penyebab kedua. Penyebab ketiga ditinggalkan oleh pasangan tanpa jelas-kejelasan. Niku kan Bu, ya Allah, prihatin. Di KUA Jombang itu sering kita itu menerima tamu cewek masih muda gitu, nangis-nangis, apa Mbak, saya mau bikin duplikat keunikan lah Bu, saya nggak sampai nanti Mbak jadi ngomong ujung pulau bunda jalan saya pulang aja nggak boleh ya Bu, nggak dikasih lah. Sama itu apa bikin duplikat, mau gugat cerai, ngapain sama gugat cerai Mbak? Lah sudah 1 tahun saya nggak pernah, satu rumah nggak pernah dikasih nafkah dan sebagainya. Sih bawa anak cilik pada nonton ini loh Bu, sampai anak saya umur 3 bulan terus ditinggal oleh bapaknya. Kurang ajar kalau kita dalam hati saya maunya bikin Mbak nggak mau tanggung jawab ya Bu ya. Saya bahasa saya kasar ya. Itu potret di luar sana Bu, Masya Allah. 2024 pengadilan agama menangani 3.000. Mohon maaf ya tadi 2023 salah saya, 2.400-an. Tahun berikutnya 2024 meningkat sekitar 600 angkanya menjadi 3.000 pasang yang cerai. Penyebabnya kebanyakan adalah ini, warisan. Makanya jadi perempuan harus strong kita itu, karena kehidupan kita tidak bisa terbang ke depan itu seperti apa. Oke. Kemudian kebutuhan apa lagi? Sosial. Oh iya, saya pakai kebutuhan sosial bareng. Masa ya keluarga itu
harus memenuhi kebutuhan yang satu ini? Kenapa sebabnya, Bu? Kita baik tidak hanya dengan pasangan saja kan begitu, harus dengan mertua, ya, saudaranya pasangan kita, teman-temannya. Ada kan kadang itu pasangan yang melarang-larang itu. Kamu gak boleh pulang ke rumah orang kamu ya, awas. Pulang gue itu bisa tinggal. Bener ya? Ada kan yang itu. Kira-kira bisa sakinah boleh? Gak bisa, kurang sakinahnya, Bu. Mungkin dalam rumah itu sudah bahagia, sejahtera, tetapi merasa terkungkung, gak bebas berekspresi. Padahal kita ini makhluk sosial yang harus berinteraksi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sering juga kita dengar menantu gak cocok sama mertua. Nah itu, ini kurang, sakinahnya kurang. Itu bukan tidak sakinah, kurang. Mesti ada rasa beban dalam hati. Ya Allah, emang pasti kalau aku kasih nama aku, yo. Ada rasa seperti itu kan kira-kira ya kalau kita gak harmonis dengan orang yang ada di sekitar keluarga kita. Gitu. Bahkan dengan orang tua sendiri, mungkin dengan saudara kandung. Kadang dulu dia kayak liang alian kalau ada masalah. Akhirnya kita nggak bisa jadi saksi. Baik, next. Ini dia kebutuhan intelektual. Mengarungi bahtera rumah tangga itu bisa biasanya dipakai istilah bagi orang yang menikah. Kita itu sedang mengarungi bahtera rumah tangga bersama pasangan kita, benar ya? Iya. Nah, naik perahu itu kita ini sudah di tengah lautan ini. Kalau yang model kayak kita ini, kalau adik-adik manten itu saya gambarkan gini, sampean belum berlayar ini, masih di pinggir pantai, masih menyiapkan perbekalan, masih menyiapkan mental, fisik untuk berlayar bersama. Setakat dari kalau saya ini sama siapa nama-namanya kok saya sama sudah berlayar di tengah lautan. Apa yang terjadi? Makin ke tengah, badannya makin besar, ombaknya makin besar, anginnya makin kenceng. Itulah gambaran keluarga, benar ya Bu ya? Yang saya katakan benar kan Bu? 100% benar ya Bu ya? Semoga selamat sampai tujuan. Nah kita ini harus punya ilmu. Makanya di Kemenak itu ada program bimbing. Bimbing itu apa Bu? Bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin. Dulu kita mau nikah nggak ada kan Bu bimbing. Dulu dari manten mau naik ya. Sekarang itu udah manten-manten itu dibekali ilmu Bu. Karena apa ya? Karena tadi itu banyaknya kasus perceraian. Ada lagi BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Ini untuk adik-adik yang sudah di bangku kuliah. Kita juga mengarahkan mereka supaya nanti tidak tersesat dalam apa? Sebelum menjalani pernikahan. Itu di belakang ada fasilitator. Di KUA juga ada pusaka sakinah, mungkin tapi ini tidak semuanya. Pusaka sakinah ini kalau di Jombang hanya di KUA Jombang saja. Karena pernikahannya di KUA Jombang itu Bu terbesar saat kabupaten, karena kita padat penduduknya tidak kurang dari antara 900 sampai 1000 Bu per tahun yang nikah di KUA Jombang loh. KUA Jombang kecamatan. Kalau kabupaten mungkin mencapai 10.000-an yang nikah sama kabupaten. Itu nggak punya anak kabel. Ada lagi BRUS. Nah, saya masukkan sini karena BRUS itu di sekolah. Dan ini kita galakkan sekarang. KUA kerjasama dengan sekolah untuk berikan bimbingan kepada pelajar. Jadi KUA itu pegawainya gimana Bu sekolah bareng loh Bu, tentang kantor tok. Padahal sudah punya guru di sana kan. Tapi KUA diminta untuk melaksanakan BRUS di madrasah dan sekolah. Dan itu sudah berjalan. Biasa itu upayanya pemerintah supaya ya mendidik anak-anak kita, membekali mereka dengan ilmu sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan. Bagi kita yang sudah menikah, intelektual itu juga penting. Kenapa begitu? Karena tadi itu dalam keluarga itu ada dinamika. Kalau kita tidak
tadi itu di pengadilan tukaran terus-terusan gak mari-mari ya. Jadi ilmu ini diperlukan juga untuk rumah tangga. Kalau di KB, penyuluh KB itu Bu, ada bahasa cinta. Pasangan suami istri kalau berantem itu beda-beda cara penanganannya Bu. Ada yang kalau istilah bahasa Inggris loh, tapi saya kan nggak ngerti iso bahasa Inggris. Saya terjemahkan aja dalam bahasa Indonesia. Bahasa cinta itu kadang dengan sentuhan. Bu, kalau Bu jenengan, kalau jenengan marah, yang peluk dari belakang Bu. Nah, dipeluk, dicium. Ada yang modelnya begitu. Bahasa cintanya itu dengan sentuhan. On screen. Disentuh, dipeluk, disentuh, dicium, disayang. Ini ilmu loh Bu, dari penyuluh KB saya itu ngopik ketika mereka menyampaikan itu kan adik-adik manten. Ada yang menyelesaikan masalah itu dengan memberi hadiah. Jadi gimana nggak Bu? Tak tahu gitu. Saya ulang tahun ya atau kayak kita mau mana bukan. Jadi cara menyelesaikan masalah itu dengan berikan hadiah sebagai ungkapan permintaan maaf, kasih bunga kayak gitu, kasih coklat biasanya nonton begini. Oh ya, lebih baik kan? Ada yang kemudian menyelesaikan permasalahan itu dengan cara memberikan layanan. Ya, ayo ya, ke kamar. Misalnya gitu, atau yuk kita melakukan teh apa? Kita teh ya. Loh itu penyelesaian juga. Jadi dengan melayani. Dulu ada 5 kok BMI, ini kata BMI 5 itu apa BMI? Ini kita tunggu. Memberi hadiah, bentuk, berikan layanan, terus apa ya? Quality time. Jalan-jalan. Nah, ya. Senang ibu naik dulu. Nah, mari tukaran. Itu kita mulai Mas, mentuai Mas balik ambil coba wes, kok ambil omah, pisang-pisang ini ke hotel, nah gitu kan? Nah itu quality time. Ada yang seperti itu cara penyelesaiannya, jadi macam-macam. Ini kan juga ilmu ya. Kalau kita nggak tahu, bojone merangkut hujan, noy bakal ngerut ya wes, nggak selesai hanya masalahnya kan gitu. Jadi ilmu keluarga ini juga ternyata penting. Mau naik perahu nggak tahu ilmu numpak perahu ini. Adik-adik itu saya gitu kan. Sampai mau numpak perahu berdua sama pasangan, tapi nggak punya ilmunya numpak perahu, kira terus selama tekan bulan orang. Bakalan, ya kan? Apalagi kemudian di tengah perjalanan, Mas, ayo pulang ini Mas, pulang ini. Loh, aku pengen lurus soal. Ya kan? Karena nggak ada ilmu tadi. Baik, kemudian kebutuhan ini penting juga Bu ini Bu. Ini kalau bagi kita sih mungkin kayaknya ya wes sudah 100% ya baterai kan. Kalau adik-adik mantan ini masih 100% ini alkali. Pasti nggak terbayang dari sama jenengan. Apa ya kebutuhannya orang biasa inang ya? Mesti nggak mikir itu jelas. Padahal ini penting. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah salah satu jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis itu secara halal dan begitu ya, dapat pahala. Nomor 1 ya Bu ya, oh gitu ya. Kenapa? Iya nomor 1 harus tetap ada. Pertengahan itu berhubungan pada juga. Loh, itu kan berarti salah satu upaya untuk menangani konflik dalam rumah tangga ini dengan cara ini penyelesaiannya. Jangan membuka kamar berbeda. Mari ke kamar itu sing mangkel iku mari dijawel-jawel jelas ya. Mestinya Mari tukaran sholat sampai bojone. Wa il qaumu ya'lamu wa taqwa. ini tetangganya sama saya. Jadi ini kebutuhan loh Bu, supaya sakinah, jangan diabaikan. Semua tadi yang saya sebutkan itu ada 6 paling tidak: spiritual, finansial tadi, dan mental, kebutuhan sosial, kebutuhan apa? Intelektual dan seksual, ini semuanya
penting, salah satu aja tidak terpenuhi, kira-kira tidak akan sempurna sakinahnya. Tidak sakinah tadi. Kurang sakinah mungkin. Banyak juga yang cerai gara-gara ini, gitu. Mau ngajarin ini kebutuhan, ini fitrah manusia, butuh seks. Tidak bisa kita mungkiri. Tapi ada di mana dengan visi tak tahu. Sama betul kan ini? Sama deh kalau butuh itu lapor sama kawin, nggak usah kawin, punya kan? Butuh kita. Lanjut next. Ini dia. Niki loh materi yang saya sampaikan ke jenengan ini bagian dari materi mempersiapkan fondasi keluarga sakinah. Materinya adik Catin juga ini. Juga teman-teman di belakang udah hafal ya. Ada tepuk-tepuknya kayaknya. Yang mau kan nggak ada tepuk-tepuk? Terus aja saya tepuk-tepuk ya. Boleh. Baik, sebelum saya lanjutkan saya minta lagi power boost-nya dong Bu buat saya. Power boost. 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Ibu yang cantik-cantik semuanya, solihah ini. Baik, kilat-kilat. Jadi keluarga sakinah itu kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka dia harus ada pilar yang menyokong biar kuat. Iya, pilar itu cagak. Ya. Supaya kuat, maka rumah tangga itu harus mempunyai pilar-pilar ini yang saya sebutkan. 1, zawaj, berpasangan. Dalilnya itu Quran. Saya tidak tulis bu ayatnya, pulau wacana Al-Baqarah 187. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka wong wedok itu adalah selimutnya bapak-bapak. Dan bapak-bapak itu selimutnya wong wedok. Berpasangan. Jangan minta diselimuti tapi nggak mau menyelimuti, ya kan pasangan namanya. Gak sakinah maneh. Iya. Bagaikan dua sayap tadi kan, zawat berpasangan, sayap kanan kiri, cincinnya sengklek, kasih terbang. Oke. Singkat mawon, kamu tulis nggak mau habis ternyata. Yang kedua, bisa konbolirun. Nikah itu adalah ikatan yang kuat. Dalilnya An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Komitmen kalau bahasa Indonesianya. Mulai sejak akad nikah, disitulah komitmen untuk membangun rumah tangga dimulai. Kalau belum, ya belum ada kewajiban. Kalau sudah ada akad nikah, komitmen sudah mulai harus dilaksanakan oleh kedua pihak. Tidak bisa salah satu aja. Yang siji kepengen tetap bertahan, yang siji pengen cerai. Oke, betul saja. Harus dua-duanya saling bergandengan tangan yang erat. Lanjut, ini yang ketiga pilarnya adalah pergaulan yang baik. Iya, dalilnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah mereka para istri-istri itu dengan baik. Nek saya menafsirkan ayat ini versi saya loh. Bapak-bapak yang diperintahkan itu, bapak-bapak gitu kan. Bergaulilah istri-istri panjenengan itu bil ma'ruf, dengan yang baik. Berarti biasanya saya gak itu biasanya bapak-bapak ya. Kok Quran bilang gitu? Ya. Tapi ada terusannya itu. Baing turun. Nek sampeyan bapak-bapak, kakak nek seneng ambek bojo sampeyan. Baing turun. Fa'asa antakrahu syai'an. Mbok menawa sing sampean gak patek seneng meneh ambek bojo dan kula manten lawas. Asa antakrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira, padahal di dalam hal yang kurang kita suka itu bisa jadi di situ ada hal yang baik menurut Allah. Ngel ini penerapannya juga. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pas baru tadi mantan ada kok dia hati-hati deh jalannya dia ya. Santai deh. Begitu pengantin lawas.
musyawarah. Musyawarah di dalam keluarga itu sangat diutamakan. Hebatnya dalil ini membahas tentang apa tuh Bapak? Tentang menyusui anak ketika musyawarah. Gusti Allah itu sampai kayak gitu. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasyawurin. Jadi suami istri nek pengen anak itu disusoni pirang bulan, 2 tahun kayak atau nggak bisa nyusuin itu harus dimusyawarahkan, bukan tanggung jawab perempuan toh itu. Tanggung jawab bapak dan ibu dimusyawarahkan. Sampai perkara sepele, kita sepele ya, tapi Al-Quran bilangnya gitu. Jika pengen menyapai anak-anak, nah ini harus dimusyawarahkan juga, nggak bisa. Bapak-bapak memaksa kak oleh ngambil gawe pokoknya susono tidak 2 tahun nanti enggak, Quran tidak bilang gitu. Quran, ini Quran. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasyawurin musyawarah fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma. Bukan itu ayat sama. Pokoknya wa tasyawurin musyawarah. Kalau anak itu nanti tukaran, kak, anak berapa dolar, kak, kau usah, mereka nangis sampai 2 misalnya gitu. Itu juga bisa memicu pertengkaran kalau kita nggak musyawarah. Next, tinggal 1 pilarnya. Terakhir adalah tarodin tadi. Taroda fisolan tarodin ridho. Apa pengertian dari ridho itu? Ridho itu bahasa Indonesia apa? Mesti ikhlas. Boten. Ridho itu rela. Rela beda. Kalau ikhlas itu kita mengucapkannya iya, tapi sebenarnya kita dalam hati blunder. Itu ikhlas. Beneran. Ayo jangan itu loh. Menjalankan sholat 5 waktu. Ya, cari ini ikhlas. Tapi sesungguhnya kalau disuruh milih pasti milih nggak sholat. Itu ikhlas bu. Masih ada rasa blunder dalam hati, entah kecil atau besar itu ikhlas. Tapi kalau ridho itu saya rela, saya legowo, dan saya tetap bahagia. Ini angel ini. Puncaknya pilar sakinah itu adalah ridho. Mau tidak mau kita harus rela untuk ujung. Ya wis terima dibantungannya Gusti Allah. Ya Allah, saya ngomong gini ini gampang diucapkan tapi sulit dalam prakteknya karena kita tidak boleh blunder. Rela itu. Aku biar menghayal punya suami yang ganteng, kaya, ya, pintar, tinggi besar, ternyata akhirnya jodohnya ya itu ya wis diterima dengan ridho gitu. Ya itu ridho itu seperti itu. Kita rela dan kita tetap bahagia meskipun orang ngomong bojo sama kok lek ngusen wis iki ngene enggak apa-apa ya tapi sayang. Gitu kan. Enggak apa-apa wong aku disayang tetap diparingi duit ya enggak neko-neko. Itu namanya rela kok. Ono wong ngomong apa enggak direk. Sampeyan kok iki lho di kamar model potongan koyo ngono sih. Beliau sayang sama saya. Loh, itu namanya orang rela. Selesai kayaknya, terakhir kayaknya, slide terakhir Pak. Gak kanggu ya saya. Terakhir ini, statement terakhir ya. Kita simpulkan bahwa dalam rumah tangga keluarga itu 2 ini, hablum minanas dan mawaddah rahmah, supaya sakinah, supaya sejahtera dan harmonis tadi. Yang pertama adalah relasi dalam pernikahan, relasi antara sesama manusia, maka juga harus diterapkan prinsip hablum minanas, jangan mempraktekkan prinsip hablum minallah. Kalau bahasa fikihnya Bu, milkul manfaat. Pernah dengar Bu, milkul manfaat? Ada milkul ain, kepemilikan secara utuh namanya milkul ain. Seperti ini barang milik saya. Milkul ain saya, milik saya. Mau saya batik,
kasih jenengan, mau saya buang, terserah saya, milik saya, itu milkul ain. Tapi relasi rumah tangga itu suami istri bukan milkul ain. Nek milkul ain diterapkan dalam rumah tangga, yaitu mau bojone salah di kampung, dijompok. Relasi dalam rumah tangga itu terapkan milkul manfaat. Panjenengan hanya bisa memanfaatkan, mengambil manfaat dari pasangan kita. Kita tidak berhak menyakiti. Itu yang paling penting. Suami dan istri kudu ngoten mindsetnya. Kita itu hanya menerima manfaat dari suami, tapi kita tidak boleh menyakiti tubuhnya. Itu bedanya milkul ain sama milkul manfaat. Bisa terima penjelasan saya, Bu ya? Nah, kemudian untuk melaksanakan yang tadi kita bahas bla 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 bla, kebutuhan ini bilang Allah memberikan modal mawaddah dan rahmah. Nek doa itu jangan keliru, Bu. Semoga sakinah mawaddah warahmah itu salah. Ternyata kalau doa itu semoga sakinah ya cukup. Karena di Quran kita suruh ilaika. Semoga kita itu antem dengan pasangan kita. Sudah titik. Nah, terus itu mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan ngasih modal buat kita mawaddah dan rahmah ini biar sakinah. Ya. Jadi mawaddah ini modalnya, rahmah juga modal supaya sakinah. Apa itu mawaddah? Ada yang tahu? Cinta, kasih, cinta secara fisik lah, Bu. Mawaddah itu saya cinta sama suami saya dan saya ingin bahagia. Saya ingin bahagia. Saya merasa bahagia dengan hidup dengan suami saya, itu namanya mawaddah. Tapi kalau rahmah itu juga kasih sayang. Kalau mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang yang orientasinya saya ingin tidak hanya saya bahagia, tapi pasangan saya juga harus bahagia. Jadi Bu, mawaddah dan rahmah itu sama-sama penting. Sama-sama penting kan? Kalau mawaddah toh egois, kita nggak mau mikirin pasangannya. Yang penting aku bahagia lah, wis bano aku nggak bahagia. Itu mawaddah. Nggak imbang nanti. Maka kita juga harus rahmah, kasih sayang yang kita itu juga ingin pasangan kita juga ikut bahagia. Dan hanya kita toh, saya ingin bahagia bersama sampean. Kalau rahmah tidak ada, maka ketika istri sudah bentuknya berubah gak karu-karuan, ambil bojone ditinggalkan. Enten betul-betul. Sebaliknya juga gitu, kok sawangan bilang wong wedok tok. Bapak-bapak juga gitu, ditinggal sing wedok mergo sesuatu hal, kemudian bojoku milih tak dua, aku tak ganti sirnya tukar misalnya gitu. Itu namanya mawaddah. Gak ada romahnya soalnya. Makanya bojone kesandung kamu di lontong. Gak ada romahnya gitu. Istri habis melahirkan ditinggal pacaran. Lalu itu kan berarti romahnya gak ada. Hanya mikir dirinya sendiri sehingga dia tega menyakiti pasangan. Itu berarti tidak punya rahmah. Biar tok mawaddah itu sama nanya nih kok. Habis itu setelah jalan mawaddah suntur, rahmah ka Allah pisan. Usah ibu ya seperti itu. Kira itu. Next apa Pak? Selanjutnya Pak. Kayaknya sudah lah ini saya. Monggo yang belum punya nomor WA saya, barangkali nanti kita ketemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeda. Silakan itu nomor WhatsApp saya gampang dihafalkan Bu. 555-44151. Tugas saya di Kawah Jombang. Monggo kalau panjenengan ada kepentingan layanan di Kawah Jombang bisa WA saya terlebih dahulu boleh ya. Siap melayani, tidak 24 jam tadi ya, selama jam kerja. Baik, sambut habis ya Pak. Ya, terima kasih Bu Ibu.
dari nama ayah apabila ada anak saya. Terima kasih, hanya itu karena di desa banyak yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu kasus yang sangat banyak sering terjadi di masyarakat kita. Ya, kebetulan yang tadi saya ceritakan itu juga baru masih hangat. Untuk pasangan yang menikah di bawah tangan, gitu kan? Ya, menikahnya pada saat mereka melakukan pernikahan di bawah tangan itu, maksudnya nikah siri, ya, sah secara agama memang. Nah, pada saat mereka melakukan transaksi, transaksi akad, transaksi juga transaksi lah jual beli ya kan, akad itu posisi pasangan calon suami dan calon istri itu salah satunya atau bahkan dua-duanya mungkin masih terikat dengan pernikahan yang sah, gitu. Maka solusinya adalah mereka harus nikah ulang. Misalnya lebih calon suami tadi belum selesai proses perceraian di pengadilan tapi nekat nikah lagi, bene ada kayak gitu kan. Intinya salah satu atau dua pihak yang akan nikah ini belum mengantongi akte cerai, masih terikat berarti kan dengan status perkawinan sebelumnya. Maka ternyata dia sampai dua anak, nggak diurus nikahnya ke KUA, tetap mereka nikahnya di bawah tangan tadi itu, dan itu ada banyak. Maka solusinya ini suami istri yang sudah terlanjur menikah di bawah tangan dan punya anak itu nikah ulang di KUA dengan melampirkan akte cerainya masing-masing. Setelah mereka resmi menikah, mereka mengajukan ke pengadilan agama untuk pengesahan atau penetapan anak. Ada itu Bu, anak ini saat ini SD, lagi bingung ngurusi anak saya nggak punya akte Mila, ya Allah niki solusinya. Itu bagi yang belum mengantongi akte cerai ya Bu ya. Bagi mereka yang ketika melakukan nikah di bawah tangan itu sakjane wis nyetel akte cerai masing-masing. Jadi saya kok jadi bingung ya. Tadi yang pertama tadi gimana? Masih proses cerai. Oke. Belum selesai, masih artinya salah satu pihak masih terikat ya. Berarti dia harus nikah ulang gitu kan? Kalau mereka nikah di bawah tangan itu padahal mereka tuh sajane ya wis duwe akte cerai. Tapi kenapa nikah di bawah tangan? Solusinya apa? Isbat nikah. Beda ya. Yang tadi itu nikah dulu di KUA, setelah resmi menikah di KUA baru mengajukan ke pengadilan untuk penetapan anak. Bagi yang melakukan nikah di bawah tangan padahal dia sudah punya akte cerai pada hari nikah siri tadi, maka solusinya adalah isbat nikah di pengadilan agama dengan catatan pernikahannya itu tadi memenuhi syarat-syarat agama. Syarat-syaratnya itu gimana? Manten lanang wedok enten, wali nikahnya juga adalah wali nikah yang berhak menikahkan dia, kemudian ada saksinya 2 orang. Itu jadi tetap harus dikaji dulu pernikahannya itu sah atau tidak menurut agama. Kadang soalnya ada orang yang menikah itu dinikahkan oleh bukan walinya yang menikahkan, dan itu tidak diakui di Indonesia. Dan bisa dipahami Bu? Oke. Jadi beda kalau mereka yang tadi sudah punya akte cerai terus nikah di bawah tangan, tinggal diisbatkan aja nikahnya. Kalau sudah ada isbat nikah, otomatis anaknya nanti itu sudah katut Bu, menjadi anaknya mereka. Iya, karena pernikahan mereka diakui saja nih. Yang tadi itu diakui, cuman di bawah tangan. Tinggal ditetapkan aja di pengadilan agama. Setelah dapat penetapan dari pengadilan, baru dibuatkan buku nikah di KUA, menyesuaikan tanggalnya dengan tanggal pernikahan yang dulu, bukan hari ini. Oh, nah, iya. Beda ya Bu, yang tadi pegang akte cerai sama yang tidak. Solusinya nih.
untuk saya ya. Kebetulan materi cegah perkawinan anak ini juga bulan kemarin, yaitu tanggal 28 Mei itu disampaikan oleh provinsi bagaimana supaya masyarakat utamanya di Provinsi Jawa Timur ya, kemudian utamanya di Indonesia, dan saat ini saya sampaikan juga di kegiatan Pokja 1 Kabupaten Jombang. Untuk semuanya saya rasa sudah kenal semua ya. Langsung aja materinya, kenapa sih sampai saat ini tetap adalah cegah stop perkawinan anak. Tadi sangat berkorelasi dengan apa yang diaturkan oleh Bu Mila. Jadi bagaimana kehidupan bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Salah satunya fondasinya adalah bagaimana kita meningkatkan pendidikan anak ya, kemudian bagaimana supaya anak-anak tidak, atau istilahnya, tidak menikah dini. Nah, kalau ini pernikahan usia anak, kedua-duanya adalah anak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Kenapa? Kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut serta sah menurut agama dan negara. Jadi Nyun Sewu persis sekali seperti apa yang digarisbawahi atau telah disampaikan oleh Ibu Mila tadi untuk menuju kesejahteraan dan harmonis. Nah, di sini ternyata pernikahan dini, pernikahan anak itu kira-kira 1 dari 4 wanita di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Kenapa terjadi pernikahan dini? Nah, di sini salah satunya ada ketimpangan gender, kurangnya pengetahuan risiko. Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa ketimpangan gender, pasti Nyun Sewu ibu kalau panjenengan ada kata-kata gender, jenis kelamin, iya. Sekarang jenis kelamin, karena tadi kita berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian di dalam keselarasan untuk menikah, bahwasannya kita harus saling, laki-laki dan perempuan harus saling, ya. Jadi ketimpangan gender di sini merasa yang bapak-bapak ya, mayoritas sudah, saya kan tugas saya hanya biasanya bangun pagi ngopi, ngopi, baca koran ya. Nah, padahal yang ibunya umpel ya, ya ternyata itu lemah apa kuat sih kira-kira? Kuat, super. Iya, 24 jam kerjanya ibu. Iya, domestik dan sosial. Luar dalam.
keluar dalam. Ya. Sedangkan bapak-bapak ya mayoritas seperti itu. Atau karena di sini adalah anak, bagaimana usia anak tersebut, laki-laki maupun perempuan, jika masih usia anak, apakah mereka sudah punya prinsip, punya pekerjaan yang tetap ya? Jadi yang kita aja yang sudah usia senior ya, saya anggap semuanya di sini adalah senior dalam berkeluarga, itu aja penerapan gender belum sepenuhnya. Iya, oke. Jadi memang karena patriarki kerajaan ya, seorang laki-laki raja itu kan mintanya semuanya selalu harus tercukupi, terpenuhi. Ya. Bagaimana dengan anak-anak? Sangat tidak siap semuanya. Kemudian kurangnya pengetahuan risiko. Nah, kalau tadi digambarkan bahwa perkawinan waktu kekakuan laki perempuan karena berdanda happy aja, tapi berapa bulan kira-kira dia sudah mulai Tiga bulan kalau kan. iya, kadang-kadang perkawinan tidak cukup dengan tadi perasaannya, hanya kasih sayang, hanya apa tadi posisi hormat ya, tidak. Ternyata ada 8 yang sudah diaturkan oleh dunia. Iya. Apakah anak-anak, terus utamanya perempuan itu semuanya dapat bukti. Nah, ini resikonya seperti apa jika anak-anak sudah nikah sebelum usianya matang? Satu, pasti psikologis, ada beban ya. Kemudian sakit ya, penyakit sekarang itu beda dengan dulu. Yang paling mengerikan adalah perceraian ya, karena satu dengan yang lain tidak ada yang ngalah ya, karena anak dengan anak ini yang tidak mau mengalah, padahal mengalah itu tidak akan kalah. Nah, kalau kita menyadari bahwa mengalah itu tidak akan kalah, insya Allah di dalam perkawinan, pernikahan tentunya pasti harus ada yang mengalah. Kalau nggak ada, ya sudah, Bronto ya. Kemudian kesehatan runtuhnya struktur ya. Sama laki-laki maupun perempuan. Laki-laki kalau masih anak-anak juga untuk satu kedewasaan belum ada. Kemudian yang kedua apa ini? Kalau dimintai sesuatu oleh perempuan, pastilah dia karena nggak bisa mencukupi emosinya pasti tinggi. Ya. Kemudian kalau putri sudah kesehatannya juga bisa menurun. Kalau sekarang bisa timbul stunting. Kemudian hukum ekonomi dan sosial sama, hukum akhirnya ditinggalkan ya, yang harusnya menikah bisa resmi ya, akhirnya dibawa tangan. Kalau toh bisa resmi, akhirnya juga harus izin sidang. Waduh, ribetnya nggak karuan ya. Ekonomi jelas sudah. Kemudian sosial, dia akhirnya kadang mengucilkan diri. Inilah
jika terjadi kehamilan di luar. Next. Bagaimana dengan penyebab dan pengaruh pernikahan dini atau juga pernikahan anak? Saya tadi barusan dapat share di grup ya. Kalau ini memang pernikahan dini, bukan pernikahan anak. Jadi kebetulan ya, yang saya kakek sudah 70 tahun menikah ya dengan gadis yang masih muda sekali. Ya, kebetulan memang dari pondok ini tidak semuanya, cuman memang yang kita harus waspada sekali. Barusan saja menerima dari teman-teman. Jadi, nah inilah potret-potret masyarakat kita. Jadi kalau di sini apakah nanti istilahnya apa? Harmonis atau sejahtera, kita tidak bisa mengatakan. Ya. Yang pertama penyebabnya di dalam pernikahan pendidikan. Pastilah di dalam pendidikan itu sangat terganggu jika usianya belum cukup ya. Kemudian pemahaman agama, keluarga, kemudian pergaulan yang salah, hampir sebelum nikah. Bagaimana dengan pernikahan dini atau pernikahan anak? Di sini neuritis, depresi. Kalau saya mengatakan depresi itu gini, yang depresi itu siapa sih? Saya ingin tahu jika ada pernikahan anak itu yang depresi siapa? Semuanya ya. Jadi anak ya kalau anak hanya awalnya aja seneng ya, tapi berikutnya dapat depresi, ibunya, mertuanya, kemudian hampir seluruh keluarga juga ikut depresi. Apa gambarannya depresi? Kan biasanya kalau orang depresi itu dia termenung ya, susah untuk diajak konsentrasi ya. Sebetulnya ini sama dengan hukum alam. Akhirnya tertawa sendiri. Jadi ada dua hal ya, ada dua hal, bisa tertawa sendiri, bisa nangis. Contoh ya, sama dengan hukum alam. Kenapa hukum alam? Kalau sudah kita stres, sama dengan mendung kan? Kalau sudah mendung, akhirnya panas, ongkong, sama hatinya anak, hatinya orang tua, hatinya keluarga, ongkong. Iya. Kalau sudah ongkong, ya, akhirnya turun hujan, ya. Turun air mata, jelas. Kalau bisa mengungkapkan turun air mata, tidak apa-apa. Kalau tadi yang akhirnya tertawa sendiri dari belakangnya, sangat kasihan. Ya. Selanjutnya dampak dari hukum, semuanya akhirnya melanggar hukum. Apakah itu hukum agama? Ya, mulai hukum agama jelas dilanggar, kemudian hukum negara juga jelas dilanggar, ya.
Bagaimana dengan ada infeksi organ reproduksi? Ya. Banyak di sini yang karena belum siap, yang jarum belum siap, netek belum siap menjadi ibu, ya. Mungkin nanti akhirnya bisa kanker rahim, kemudian konflik yang berkepanjangan, terjadi perceraian, ya, dampak psikologisnya, ya. Biasanya juga kehamilan dini ini jelas kenapa dia masih kedua-duanya adalah pasangan yang sangat-sangat subur. Next. Mengapa harus dicegah? Di sini perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat. Kemudian perkawinan anak berdampak buruk pada kualitas SDM. Padahal kita semuanya ingin meningkatkan pendidikan. Bagaimana jika anak-anak tersebut di dalam sekolahnya SMP, SLTA sudah menikah? Kira-kira bagaimana? Putus harapan cita-cita. Iya. Adakah nanti solusinya? Nggak monggo, ini PR bersama. Jika terjadi di masyarakat ada yang seperti itu, bagaimana dengan kita yang mengetahuinya? Perkawinan anak menyebabkan KDRT jelas karena kebutuhannya dan tercapai, egoisnya tinggi, ya, otomatis plak-plok. Nah, biasa plak-plok itu apa ya? Ya, perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan. Jelas sekali perkawinan anak mendapat agenda pemerintah. Pemerintah sudah mencanangkan bahwa pendidikan selain pangan, ya, tentunya pendidikan adalah nomor satu penunjang dari keberhasilan keberlanjutan untuk menuju Indonesia emas, ya. Jadi bagaimana kira-kira jika di antara warga masyarakat yang sudah terlanjur, seperti tadi, terlanjur pernikahan anak, kemudian itu pertanyaan yang nomor satu. Yang kedua, memang kita mengantisipasi, stop, cegah perkawinan dini anak atau juga perkawinan dini. Next, permasalahan dalam perkawinan anak. Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang melarang maraknya pernikahan anak, kemudian pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi anak yang lahir dan kesehatan psikologis anak, serta tujuan hukum terkait dengan pernikahan anak. Jadi kalau kita lihat mungkin anak-anak yang sesama anak sudah nikah, kalau melihat temannya masih bermain, masih lah, Anak-anak sing ketangis. nah berarti anak gendong anak. Ya. Bagaimana anak gendong anak? Kalau anaknya nangis, Ikut nangis. ikut nangis. Kalau anaknya yang digendongan sakit, siapa yang ikut sakit? Semuanya. Ya, semua keluarga tentunya ikut merasakan.
psikologi, di mana perkembangan usia remaja, perubahan dari kondisi hidup yang ketidakaturan menjadi hidup yang teratur. Jadi makanya kita harapkan anak-anak remaja monggo kita bekali untuk hidup teratur dalam artian bagaimana menjaga anak-anak sekarang susahnya itu kan dari gadget ya, itu madu dan racun. Saya berkali-kali mengatakan bahwa HP kemudian tab dan sebagainya, media kalau yang megang anak-anak bisa jadi madu dan racun. Kapan menjadi madu, kapan menjadi racun? Ya. Apakah di wilayah ibu masih banyak atau ada pernikahan anak? Masih ada. Berkurang. Nah, kalau pernikahan dini, perempuannya yang muda itu masih banyak. Tapi kalau pernikahan anak, ternyata saya melihat foto aja ya, itu di daerah Madura, Kalimantan, dan ternyata di Jawa juga masih ada. Ini adalah tugas kita, tugas bersama. Yeah. Kenapa saya mengatakan tugas bersama? Ya. Jadi kalau tadi istilahnya rumah atau keluarga adalah ujung tombak nomor 1. Memang semata-mata keluarga adalah tumbuhan dari anak-anak. Jadi bapak ibu itu adalah panutan dari anak-anak. Namun sekali lagi anak itu tidak luput dari lingkungan. Makanya kalau kemana saja Sewu sebarluaskan pada masyarakat, jika putra putrinya bermain, ya harus ditanya dengan siapa, temannya siapa dan kemana. Ya, saya juga punya ya teman, kalau anaknya laki-laki bermain ke mana gitu kan pasti, kalau laki-laki biasanya malam minggu pulangnya lah, tidak malam, malam pagi. Nah ini iya, kalau jangan pulang malam-malam ya. Jadi kadang-kadang kita semuanya itu bagaimana memahami dengan kehidupan anak yang sekarang. Anak apa istilahnya sekarang itu? Milenial atau istilahnya sekarang apa itu? Nah, itu memang ternyata juga kita harus telaten ya, harus mengikuti ya. Kalau kita nggak mengikuti, kita juga nggak akan tahu. Next, konsep hidup ketidakteraturan keadaan manusia di mana kesadarannya masih belum tersusun rapi, walaupun isinya sudah banyak pengetahuan, perasaan dan sebagainya. Namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Kondisi tersebut selama masa remaja secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sehingga lalu terjadi kondisi hidup teratur. Jadi memang
ada sekolah apa istilahnya full day ya. Kemudian ini kan biar anaknya tidak bermain di luar. Ternyata komunikasinya anak-anak jauh lebih luas. Kita mungkin sangat kalah. Ya, monggo berkalilah ya anak-anak kita untuk bisa bagaimana maju ini bisa diraih. Memang tidak bisa segampang apa yang kita sampaikan. Ya, sebetulnya di situ kalau saya mengatakan maju, keterampilan apapun hampir ada. AI, ya sekarang model AI ya, semuanya apa yang kita inginkan, kita ingin tahu, semuanya ada di Google Meta. Ya. Ya monggo kita bersama-sama, saya juga bersama-sama, karena saya juga punya cucu sekarang, saya cucu ya. Jadi kadang-kadang juga kita ikut mengawasi. Next, konsep hidup teratur. Saya rasa di sini yang paling penting adalah relevansinya untuk kehidupan biologi, di mana kehidupan dapat muncul dan mempertahankan keteraturannya dalam lingkungan secara alami. Ya. Seperti tadi yang saya sudah matur bahwa lingkungan itu membentuk anak-anak, apakah lingkungan di rumah dan lingkungan di sekolah, juga lingkungan masyarakat di luar. Jadi ada kalanya lingkungan itu yang paling nomor satu membentuk pribadi karakter dari anak-anak. Sistem sosial, tingkat keteraturan dan organisasi dalam masyarakat atau organisasi, di mana anak-anak cenderung sudah, kalau masa remaja itu adalah apa ya, ingin membentuk kelompok, ingin membentuk geng. Pernah ibu-ibu bilang, oh di sana ada geng, pakai sepeda motor, pakai apa? Jadi kemudian untuk teknologi, relevan dalam pengembangan teknologi yang secara optimal. Next, sikap usia remaja satu, jika terjadi pernikahan anak, biasanya satu gelisah, pertentangan, tergrup, keinginan mencoba segala sesuatu, yaitu selalu ingin tahu, kemudian mementingkan diri sendiri. Ya, jadi kalau anak-anak biasanya juga kegelisahan itu muncul, gak betah, bahasanya kegelisahan itu gak betah, mudah bosan. Jadi ciri anak, kemudian pertentangan, dia menggunakan apa istilahnya? Akunya, iya, egois tadi ya, akunya. Kemudian grup, membentuk grup geng, keinginan mencoba. Nah ini, keinginan mencoba itu adalah harus hati-hati sekali, karena anak-anak begitu melihat, ya itulah terjadinya perkawinan anak itu karena juga melihat dan ingin mencoba. Kemudian mementingkan diri sendiri. Nah, jadi egois ya, mau untuk dirinya sendiri aja egois, apalagi sudah
nikah tetap nggak bisa ya. Next, kondisi psikologi pernikahan anak. Ya, bisa kita bayangkan ya. Jadi anaknya nangis, bapak ibunya duet masing-masing. Kemudian yang cowoknya masih pingin dolan, main HP. Nah, terus iya, jadi anaknya merengek sudah perhatikan. Ya. Bagaimana dengan mbahnya? Siapa yang kepotokan? Mbahnya. Ya. Jadi sebuah penelitian terbaru dalam jurnal di sini menunjukkan bahwa remaja yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun berisiko mengalami gangguan mental. Hal ini tentu pengaruh pada gangguan mental, depresi, ya, kecanduan, ya, tekanan sosial, ya, termasuk HP. Itu kan juga kecanduan, ya. Tekanan sosial dia dikucilkan. Biasanya kalau sudah ada pernikahan dini, masyarakat juga mengucilkan. Next, dampak lain, penyesuaian diri yang terganggu sering terjadi pertengkaran, perceraian, selalu membayangi hubungan sosial pola asuh anak yang tidak jelas. Ya, nah, itu untuk gambar anaknya mantennya, dia dikarat tapi ya tetap seperti itu. Apakah di sini dikatakan sah? Ya tadi jawabnya tadi ada Ibu bilang kan, iya. Bagaimana anak dengan anak prosesnya? Ya, sangat ribet sekali kan, harus izin, harus persetujuan. Ya. Jadi yang dibayangkan hanyalah seolah-olah cintrok. Tapi di balik itu perempuan membawa bukti. Apa buktinya? Nah, kalau sudah hamil kan bawa bukti. Kalau laki-laki nggak membawa bukti ya. Ya, kemudian yang temannya yang lain masih ada yang bermain dan sebagainya, dia harus gendong anak. Mungkin inilah stop pernikahan